Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidiawati, mahasiswa Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah isu yang cukup menyita perhatian publik beberapa waktu lalu, yaitu tentang keselamatan pasien pada prosedur CT scan dengan sedasi berulang. Saya memilih topik ini karena saya sendiri adalah seorang radiografer yang sehari-hari bekerja di instalasi radiologi. Jadi, bagi saya, ini bukan sekedar tugas akademik, tetapi juga bahan evaluasi nyata dari pengalaman di lapangan. Secara ringkas, begini isu yang menjadi perhatian publik. Seorang pasien anak balita berusia 3 tahun dengan dugaan kondisi neurologis menjalani pemeriksaan CT scan kepala. Untuk membantu proses pemeriksaan, anak ini diberikan sedasi. Sedasi diberikan bukan hanya sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali melalui infus. Setelah prosedur selesai, pasien mengalami komplikasi serius, muntah darah, kejang, henti napas, dan akhirnya meninggal dunia. Mengapa isu ini strategis bagi manajemen rumah sakit? Karena dari kejadian ini muncul 3 pertanyaan dasar yang harus kita renungkan bersama. Pertama, apakah asesmen prasedasi oleh tim anestesi sudah dilakukan untuk pasien dengan kategori risiko tinggi? Kedua, apakah ada batasan jumlah pemberian sedasi untuk prosedur diagnostik di radiologi? Ketiga, apakah monitoring pasien selama prosedur dilakukan oleh tenaga yang kompeten? 3 pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya bisa menjadi penentu antara selamat atau tidaknya seorang pasien. Mari kita pahami dulu apa sebenarnya sedasi itu. Sedasi adalah pemberian obat untuk menurunkan kesadaran pasien. Tujuannya agar pasien lebih rileks, tidak cemas, atau tidak bergerak selama prosedur pemeriksaan berlangsung. Dalam dunia medis, sedasi memiliki beberapa tingkatan. Berdasarkan panduan dari American Society of Anesthesiologists (ASA) yang digunakan secara global, ada 3 tingkat yang relevan dengan prosedur radiologi. Sedasi ringan, pasien masih sadar dan bisa diajak bicara, ini cukup untuk pasien dewasa yang kooperatif. Tingkatan yang kedua, sedasi sedang, pasien tertidur tetapi masih bisa merespon rangsangan dan nafasnya juga spontan. Ini adalah tingkat yang dibutuhkan untuk CT scan pada anak. Sedasi yang ketiga, sedasi dalam, pasien sulit dibangunkan dan pernapasan bisa terganggu. Apa yang menjadi akar masalah dalam kasus ini? Pertama, tidak ada kejelasan tentang kriteria pasien risiko tinggi yang memerlukan asesmen anestesi. Pasien anak dengan dugaan gangguan neurologis seharusnya masuk dalam kategori ini. Kedua, tidak ada protokol yang mengatur batasan pemberian sedasi untuk prosedur diagnostik. Pemberian sedasi berulang 3 kali dalam satu sesi tanpa evaluasi ulang beresiko mendorong pasien dari sedasi sedang ke sedasi dalam yang tidak diinginkan. Ketiga, ruang CT scan didesain untuk pencitraan, bukan untuk perawatan pasien tersedasi. Radiografer berada di ruang kontrol terpisah sehingga deteksi dini terhadap komplikasi menjadi terbatas. Selain itu, kita perlu memahami konsep NORA, yaitu Non-Operating Room Anesthesia, atau sedasi yang dilakukan di luar kamar operasi. Prosedur CT scan dan MRI termasuk dalam kategori ini. Regulasi yang menyebutkan bahwa sedasi moderat, baik di kamar operasi maupun di unit radiologi, tetap menjadi tanggung jawab dokter spesialis anestesi. Apa dampak jika tidak segera dievaluasi? Keselamatan pasien terancam, kepercayaan publik terhadap layanan radiologi menurun, resiko hukum bagi rumah sakit meningkat, dan tim yang terlibat dapat mengalami trauma psikologis. Dari analisis ini, ada 3 rekomendasi strategis yang ingin saya sampaikan. Pertama, setiap rumah sakit perlu memiliki kebijakan dan prosedur ketat tentang pelayanan sedasi untuk pemeriksaan radiologi. Kebijakan ini harus mengatur kriteria pasien yang memerlukan asesmen anestesi, batasan pemberian sedasi, standar monitoring, serta tata laksana emergensi dan rujukan. Dalam Islam, menjaga nyawa adalah kewajiban utama. Kebijakan yang jelas adalah bentuk ikhtiar kita untuk melindungi pasien dari bahaya yang sebenarnya bisa dicegah. Formulir assessment dan informed consent perlu tersedia dalam versi visual atau gambar bagi pasien dengan keterbatasan baca
agar hak mereka untuk memahami prosedur tetap terpenuhi. Rekomendasi kedua, instalasi radiologi dan bagian anestesi perlu bekerja sama lebih erat, terutama untuk pasien risiko tinggi seperti anak-anak, lansia, atau pasien dengan kondisi neurologis. Kolaborasi ini bisa diwujudkan melalui koordinasi terjadwal, mekanisme konsultasi yang mudah diakses, serta ketersediaan anestesi on-call. Kolaborasi mencerminkan nilai ta'awun dan tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak ada unit yang bisa berjalan sendiri, dan keselamatan pasien adalah tanggung jawab bersama. Rekomendasi ketiga, instalasi radiologi perlu mengusulkan penyediaan display monitor real time di ruang kontrol dengan sistem alarm dan rekam otomatis yang terintegrasi dengan sistem rekam medis elektronik. Mengapa ini penting? Karena sedasi yang berhasil bukan hanya tentang pasien tertidur, tetapi tentang pasien tertidur dengan aman. Dengan monitoring yang baik, tim dapat melihat perubahan tanda-tanda vital secara real time dan segera bertindak jika terjadi penurunan kesadaran. Investasi dalam sistem monitoring ini bukan hanya untuk keselamatan pasien, tetapi juga untuk perlindungan mediko-legal rumah sakit. Data yang tersimpan dapat menjadi bukti jika suatu saat diperlukan. Refleksi tersulit bagi saya sebagai radiografer adalah ketika dihadapkan pada situasi di mana prosedur sudah berjalan, pasien sudah diposisikan, dan jadwal masih panjang, tetapi saya mulai melihat tanda-tanda bahaya pada pasien. Satu hal yang selalu saya ingat, di balik setiap gambar radiologi ada pasien, dan di balik setiap pasien ada keluarga yang menunggu pulang. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu profesi, ini adalah tanggung jawab kita semua. Salam keselamatan pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.